Baik, kita mulai pengajian pada malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyati wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi al-kiram. Kiai Haji Dahlan Salim Zarkashi. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bareng-bareng berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Sahibul Quran Masjid Al-Mizan BSD yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, malam Senin, kita sama-sama bisa bermuajahah kembali dalam rangka tahsinul Quran, dalam rangka memperbaiki bacaan Quran, membaguskan bacaan Al-Quran dengan tajwid, dalam rangka kita silaturahim, dalam rangka kita mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena malam hari ini termasuk di dalam kategori masih dalam satu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah ya. Di mana setahun itu ada sekali nih hari-hari yang dimuliakan, hari-hari yang dicintai oleh Allah ya. Jadi di mana ketika seseorang beribadah ya di 10 hari di bulan Dzulhijjah itu luar biasa sangat dicintai oleh Allah dan dilipat gandakan pahala. Mulai dari tanggal 1 hari Rabu ya, malam Rabu kemarin ketika kita ibadah itu luar biasa ya. Dalam satu keterangan hadis dikatakan bahwasanya
Ini hadisnya sahih ya dari Imam Bukhari. Ma min ayyamil amalis salih fiha ahabba ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ushri. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika syai', yang artinya diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, tidak ada perbuatan yang lebih disukai oleh Allah atau dicintai oleh Allah daripada perbuatan baik yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah, Rasulullah bersabda, walau jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan dirinya dan hartanya, bendanya, kemudian tidak kembali selama-lamanya atau menjadi syahid. Jadi artinya ketika kita beramal soleh ini pada malam ini, insya Allah kita niatkan karena Allah ya. Kita setiap rutin malam Senin ini, mudah-mudahan kita dapat kecintaan oleh Allah ya. Karena segala sesuatu itu kalau kita sudah dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah ya, disukai oleh Allah, apapun yang kita minta ya, yang namanya orang yang disukai ya, pertama kali kita menikah dengan istri kita atau kita suka ya, sebelum istri kita menjadi istri kita, minta apa, orang suka maka pasti dikasih ya. Makanya mumpung kita masih berada di 10 hari pertama, setahun tuh cuma sekali, kayak Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar sama, setahun sekali. Nah kalau bulan Zulhijjah 10 hari ini masanya lebih banyak, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ya, malam ini sekarang malam keberapa nih? Malam Rabu, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, malam ke-6 bulan Zulhijjah. Masih ada malam ke-7, malam ke-8, malam ke-9, malam 10 takbiran atau Idul Adha. Nah di 10 hari atau 10 malam hari pertama bulan Zulhijjah kita meningkatkan amal soleh. Mumpung dikasih umur, masih kesehatan, kesempatan ya, dikasih waktu malamnya bangun ya. Kadang kita tuh nggak sadar bangun ya, mau pengen kencing doang ya, kembali lagi tidur lagi, nggak sadar tuh. Barang sudah azan subuh masih sadar, ya Allah, padahal tadi semalam dibangunin sama Allah ya, dibangun sama Allah, malah kencing doang. Niatnya mah bangunlah jam 4 gitu ya, mau bangunnya masih 2:30, baru ternyata bangun azan. Padahal Allah tuh sudah ngebangunin 2:30. Harusnya kan sholat malam tuh, tahajud, sholat hajat, minta sama Allah nih. Jadi ketika kita beramal solih, minta sama Allah. Termasuk kalau kita baca Quran di rumah ataupun di sini ya, usahakan setelah baca Quran itu berdoa. Gitu dianjur kita berdoa. Setelah kita beramal soleh itu kita boleh berdoa. Termasuk kita habis sedekah ya, sedekah atau habis baca Quran, habis sedekah kita mohon sama Allah. Minta apa aja, minta naik haji, minta umroh ya silahkan ya. Kalau minta sesuatu kebaikan dibolehkan ya, asal jangan minta yang diharamkan ya. Minta si itu tuh ini gitu, jangan ya. Itu minta yang baik-baik ya. Minta ibadah kita diperbaiki lagi. Allah, saya ibadahnya pengen diperbaiki lagi, pengen bagus lagi bacaan Qur'annya. Ya Allah, bagusi salat saya, ya Allah, baguskan saum saya, ya Allah, ikhlaskan semua amal-amal yang telah saya lakukan. Jangan sampai amal-amal yang kita lakukan timbul rasa ujub, takabur, sombong ya, ria, sum'ah. Jangan sampai. Udah ikhlaskan, karena makanya niat itu kan nomor 1. Kita niatkan dari rumah ke sini
kita beribadah kepada Allah, sama-sama mendekat pada Allah, mumpung masih berada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Puncaknya itu nanti kita usahakan puasa tarwiyah dari Senin ini, besok ini kalau mau puasa mangga. Niatnya bagaimana niatnya? Nawaitu sauma ghadin min syahri Dzulhijjah sunnatalillahi ta'ala, atau nawaitu sauma syahri Dzulhijjah sunnatalillahi ta'ala. Kalau kita tanggal 1 sampai tanggal 7. Tapi kalau sunnah puasa tarwiyah, nawaitu sauma tarwiyah sunnatalillahi ta'ala boleh, atau nawaitu sauma ghadin min yaumi tarwiyah sunnatalillahi ta'ala. Nah, satu lagi yang pahalanya luar biasa, puasa Arafah ya, sudah maklum pahalanya itu menghapus dosa setahun sebelumnya, menghapus dosa setahun setelahnya. Waduh, makanya setahun ini ada sekali Pastor kayak Lailatul Qadar. Cuman kalau 10 hari pertama jarang booming, karena jarang. Kalau Lailatul Qadar kan rata-rata semangat ya pada ini, padahal sama ini juga 10 hari pertama ini sangat dicintai oleh Allah. Makanya dikasih hadiah sama Allah nih, puasa Arafah itu yukaffirus sanatain, menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun sebelumnya, 1 tahun sudah. Kalau tarwiyah menghapus dosa setahun. Jadi Rebo nanti kita tarwiyahnya Rebo ya, Rebo, Kamis itu Arafah. Nanti tanggal 10-nya Jumat ini haram puasa. Loh, saya mau udah tanggung pengen puasa aja. Jangan ya. Tanggal 10 jangan puasa. Ada 4 hari di bulan Zulhijjah itu, tanggal 10, 11, 12, 13 ini diharamkan untuk berpuasa. Ya, bagi yang mampu, kalau nggak sempat haji di sini kita berkurban. Nah, tanggal 10 itu setelah sholat Idul Adha, kita nyembelih kambing atau sapi atau kerbau ya. Jadi mangga silahkan. Kalau yang sudah niat berkurban, usahakan disunahkan tidak memotong kuku, rambut ya. Pokoknya rambut di tubuh ya, rambut bawah rambut atas jangan dipotong ya. Sunahnya nanti kalau sudah nyembelih baru kuku dipotongin gitu. Saya juga belum dipotongin sih ya, takutnya ada milik gitu pengen kurban gitu. Gitu, khawatirnya ada rezeki gitu kan dari Allah. Ada milik, udah beli kambing, langsung kambing baru potong. Seperti itu. Pas Jumat lagi ya. Jumat itu Sayyidul Ayyam, hari nahar, makanya sekarang itu hajinya haji akbar. Seperti ya Jumat, seperti kita berangkat haji itu 70 kali berangkat haji. Masya Allah ya. Untung yang tahun ini berangkat haji. Luar biasa ya. Karena itu Sayyidul Ayyam itu kebenarannya. Dan ini jarang-jarang. Biasanya 10 tahun. Nah, ini mau udah baru 3 tahun sudah tepatan lagi dengan Jumat lagi. Jadi rizki. Biasanya 10 tahun sekali haji. Iya biasanya. Tapi ini sudah, kalau tidak salah itu sudah barusan 3 tahun dari yang Jumat yang kemarin gitu ya. 3 tahun kemudian ini ada Jumat lagi. Mungkin ya Allah alam ya, tahun depan bisa jadi kan, kita tidak tahu menghitung, karena kan yang menentukan tanggal 1 bulan Dzulhijjah kan pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah tahun ini bareng ya Idul Adhanya gitu kan. Seperti itu. Jadi tanggal 6 Juni itu bersama-sama melaksanakan sholat Id. Ya, alhamdulillah ya. Jadi banyak-banyak bersyukur pada Allah ketika kita diberikan kesehatan, kemudahan untuk beramal soleh di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu pahalanya luar biasa. Jadi kalau kita tidak sakit ya, sempat gitu ya, dikuatkanlah. Makanya supaya kuat puasanya, sahur ininya malamnya. Karena sahur juga bagian dari ibadah puasa itu. Makanya bulan Ramadan rumah sahur ya jangan sampai ketinggalan. Ini juga sama, sunnah juga. Tapi kalau terbiasa saum Senin Kamis itu bisa nggak double ini? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa mau niatnya Kamis tapi tetap udah kena. Ya, niat Kamis nggak apa-apa, tetap kena puasa ininya. Niat puasa Arafah juga kena gitu.
Nawaitu shauma ghadin min yaumi Arafah sunnatalillahi ta'ala. Aku niat puasa besok hari Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Aku niat puasa besok hari Tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Iya, mau ditulis tak? Nawaitu shauma ghadin, aku niat puasa besok min yaumi Tarwiyah, hari Tarwiyah, di hari Tarwiyah sunnah karena Allah Ta'ala. Aku niat puasa besok min yaumi Arafah, di hari Arafah sunnah karena Allah Ta'ala. Kalau di Google mah langsung nawaitu shauma tarwiyah, nawaitu shauma Arafah juga langsung, enggak apa-apa ya. Aku niat puasa Arafah sunnah karena Allah, aku niat puasa tarwiyah sunnah karena Allah. Gitu. Kalau besok mau puasa Senin besok ya, nawaitu shauma ghadin min syahri Dzulhijjah, atau niat puasa Senin juga nawaitu shauma ghadin min yaumil itsnaini sunnatullahi ta'ala, enggak apa-apa. Selasanya enggak apa-apa nawaitu shauma ghadin min yaumis sulasa sunnatullahi ta'ala, karena masih dalam runtutan tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, dan ini setahun sekali adanya. Jadi ternyata setiap tahun itu, setiap bulan itu ternyata kalau kita rinci ada hari-hari yang luar biasa. Karena bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini masih dalam runtutan Asyurul Hurum, ya, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, di mana ibadah itu dilipat gandakan pahalanya. Pun sebaliknya kalau kita bermaksiat, maksiatnya dilipat gandakan dosanya, nauzubillah ya. Gitu, seperti itu. Jadi kehidupan ini kalau tidak dijalin tanpa ilmu, ya tadi itu bisa kesasar ya, bisa kesasar. Niat mandi wajib aja, orang kan mungkin sudah sepuh ya, nggak bisa, kan bingung niatnya, Ustaz bagaimana lupa, orang kelingan niat mandi wajib, sedangkan ya kalau nggak niat, saya rukun mandi wajib itu kan niat, kemudian meratakan air ke seluruh badan kan. Kalau tanpa niat gejebur-gejebur, tetap tidak membersihkan hadas besarnya itu. Justru karena niatnya itu. Niatnya boleh bahasa Jawa juga boleh, bahasa Indonesia juga boleh. Dilatinkan boleh. Afdolnya bahasa Indonesia gitu. Jadi memang Islam itu luar biasa sempurna, mengatur urusan dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Dari masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sampai ya hubungan suami istri dia atur semua. Kalau di luar Islam ya kayak nggak ada aturan, bebas kan. Mandi gimana, ini gimana ya gitu kan. Tidak diatur, tapi Islam sempurna, dan itu ketika dilakukan, diamalkan jadi pahala. Ada pahalanya gede. Itu. Seperti itu. Apalagi ini ya, puasa, Tarwiyah dan Arafah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah ya untuk bisa melaksanakan amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ke tahsinul Quran. Tiga ratus 398. Iya. Sampai ayat bawah ya, sekarang sampai ayat atas ya. Fa'anjaynahu. Surah Al-Ankabut. Sampun Pak Edi, Pak RT, ayat 15. 39, soalnya Qur'annya beda itu. Ayatnya ayat 15. Fa'anjaynahu. Al-Ankabut ayat 15.
fa'anjaynahu wa ashabas safinati. Sampun? Iya. Kita mulai Fatihah kerehin nggih. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anjaynahu wa ashabas safinati wa ja'alnaha ayatan lil alamin. Ya, satu baris ya. Wa Ibrahim idh qala liqaumihi i'budullaha wattaquh. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innama ta'buduna min أوثانا وتخلقون إفكا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إن الذين تعبدون من يملكون لكم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم
لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه
liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati. Mir rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Mir rahmati wa ulaika lahum adzabun alim. Ya, cukup dulu ayat terakhir yang dibaca ini. Ada beberapa mad yang panjang ya, ada 3 tuh yang tanda bendera, ada 4 malahan ya, yang tanda bendera di atas itu menandakan madnya mad wajib tuh. Jadi waliqaih, kalau waqaf di situ hi-nya pendek, mati ya sukun. Tapi kalau diwasal dilanjut hi ketemu hamzah, ada namanya, itu namanya apa itu? Hi ulaika, bukan mad jaiz itu. Namanya mad apa? Yang mana? Hi ulaika yang paling ayat bawah ya, ayat terakhir dibacakan. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi. Waliqanya kan mad wajib muttasil ya. Ya 5 harokat atau 2,5 alif. Nah ini ada hi ula, bukan mad jaiz itu. Namanya mad apa? Mad silah tawilah ya. Jadi mad silah itu terbagi 2, ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Jadi hurufnya itu adalah hi sama hu. Hi yang dibaca 6 harokat itu adalah hi tawilah. Hu yang dibaca 6 harokat lahu akhladahu ya. Surah Al-Humazah itu. Sama mad silah tawilah juga. Tapi kalau ha itu mad tabi'i ya. Ada hi, ada hu, itu mad silah qasirah atau mad silah tawilah, tergantung depannya. Kalau depannya hamzah atau alif tuh baru mad silah tawilah. Kalau depannya bukan alif atau bukan hamzah maka dia mad silah qasirah. Kalau bukan alif depannya atau bukan hamzah. Walladzina kafaru, alladzina al apa itu? Bertasydid al samsiyah, bertasydid. Iya. Al samsiyah. Tabi'i. Kafaru mad tabi'i, ada hukum ro-nya dibaca tafkhim. Bi ya mad a i u mad badal ya. Jadi kalau ada a i u, hamzah bertemu alif, hamzah fathah bertemu alif, hamzah kasrah bertemu ya, hamzah dhammah bertemu wawu sukun, maka itu dinamakan mad badal. A i u ada 3 ya mad badal itu. Ya 2 harokat mad tabi'i. Tillahi, lafaz Allah dibaca tarhim apa tafkhim? Tarhim. Bukan tafkhim, tarqiq. Iya. Nah, jadi tarqiq itu tipis. Kalau tebal itu kan jadinya tiullah ya. Lafaz Allahnya dibaca tebal berarti ta sama tu. Nah, atau a sama u berarti lafaz Allahnya dibaca tebal. Kalau sebelum lafaz Allahnya di kasrah tipis. Kayak bismillah, millah tipis ya. Ini juga tillah. Lafaz Allahnya jadi tarqiq dibacanya. Waliqa mad wajib muttasil, hi mad silah tawilah, ulaika la. Kayak tadi liqa sama mad wajib
muttasil. Ya isu su mad tabi'i atau mad asli ya. Mir rahmati mirra, nun sukun bertemu ra. Apa namanya? Kalau nun sukun pasti menimbulkan hukum tergantung depannya. Depannya huruf apa nih? Nun sukun bertemu ra. Idgham bila guna, betul sekali ya. Jadi langsung masuk ke ra. Ra-nya tapi jangan ditahan, jangan mir, jangan begitu ya. Nantinya idgham bi gunnah kalau ra-nya ditahan. Jadi langsung mirra, hirra, jangan hir. Bismillahir, itu ra itu huruf bila gunnah. Jadi dua di dalam huruf hija itu dua huruf yang tidak boleh dibaca guna itu huruf ra sama huruf lam ya. Lam sama ra itu selama-lamanya tidak digunakan, hurufnya di lidah. Ra, la ya, ra ya. Mirra idgham bila gunnah. Ra-nya di apa namanya? Ra-nya tafkhim atau tarqiq? Tafkhim. Rahmati ti mad tabi'i atau mad asli. Wa ulaika kayak tadi mad wajib muttasil. Lahum mim sukun pasti ke depannya ketemu huruf. Nah, ketemu huruf itu tergantung. Ini mempunyai 3 hukum ini. Tadi yang baru dihapus ya pelajarannya. Mim sukun bertemu apa ini? Idhar syafawi, bertemu selain mim dan ba namanya idhar syafawi. Kalau ketemu mim idgham mimi, kalau ketemu ba ikhfa syafawi digunakan humbi ya. Kalau ketemu selain mim dan ba namanya izhar. Jadi mimnya harus jelas bacanya. Lahum jangan lahum enggak boleh. Jadi langsung lahum za mad tabi'i bun. Nah, tanwin juga sama. Tanwin nun sukun dhamma tanwin ya, ini dhamma tanwin, fathah tanwin, kasratain, ketemu huruf apa depannya pasti menimbulkan hukum. Bun alimun. Apa namanya? Idhar. Idhar tadi idhar syafawi, ini idhar apa ini? Iya, ketemu alif atau hamzah. Halqi, betul sekali ya. Jadi bertemu hamzah, jadi halqi dari sini. Jadi idhar itu ada 3. Udah belum ditulis tadi mim sukunnya? Ada idhar halqi, idhar syafawi, idhar wajib ya. Kemarin udah ditulis rasanya. Ada 3 ya idhar itu ya. Ini idhar halqi. Lahum azabun alimun diwaqaf alim mad arid lis sukun. Tuh. Kalau sudah bisa mengurai seperti ini berarti jalan baca Qur'annya. Cuman bukan hanya sekedar jalan, tapi yang paling bagus itu memang makharijul hurufnya harus dilatih ya, sesuai apa namanya? makhraj yang keluar dari mulut kita. Jadi mulut ini ternyata setiap kita keluar kata-kata ya, baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa itu mengeluarkan makhraj itu. Cuman kan lugatnya beda-beda ya. Orang Jawa itu lugatnya ketika ngomong apa gitu ya, kayak aneh gitu. Sebenarnya bukan aneh karena pembiasaan. Tapi kalau baca Quran sudah dipatenkan. Karena dengan tajwid itu mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Cina ya, kalau dia belajar Quran dengan betul pasti bagus bacanya. Wong saya belajar qiraati sama orang Jawa, ngomongnya beletak-beletuk bahasa Jawa, baca Qurannya bagus. Karena memang ya ustadz ya, guru ahli Quran. Lalu kalau ngomong Jawa tuh kayak gimana gitu ya, aneh gitu. Membaca Quran bagus, masya Allah. Artinya belajar. Jadi setiap hurufnya dipelajari. Huruf wa berarti di 2 bibir ya. Wa, ba, ma, fa ya. Itu. Yang paling banyak itu makhraj itu adalah dari lidah ya. Dari lisan ya. Dari lidah itu ada 18 huruf kemarin ya sudah disampaikan. Jadi kalau dari lidah ini sudah dikuasai,
Kalau yang lain mah agak ringan karena sedikit. Dari sini 6 ya. Dari tenggorokan itu 6. Kha, gha, ha, a, ha. Dari tenggorokan ada 6. Kalau dari bibir tadi ada 2 bibir, ada 4. Fa, ba, ma, wa. Ada 4. Dari rongga mulut huruf mad, a, ba, ta, rongga mulut ya. Jadi alif itu dari rongga mulut. Kemudian wau juga dari rongga mulut juga. U, bu, tu ya huruf mad. I, bi, ti sampai yi rongga mulut. Kemudian huruf yang keluarnya ngirung ke hidung namanya al-khaisum. Itu yang dengung guna ikhfa itu ke hidung dengungnya. Qadha dhahrak anta. Ada dengungnya, dengung itu larinya ke hidung namanya al-khaisum. Ya walaupun kita mengucap huruf ikhfa itu harus keluar huruf ta, siap untuk mengeluar huruf ta, tetap ada dengungnya kan. Mim tuh, mim mingkem ya, iklab. Mim ba'di, dengungnya itu ke hidung tuh, ngirung. Jadi tetap jadi nyalur gitu ya. Kalau ibarat ini mah apa sih? Ini nyalur ke sini gitu ya, kayak penyakit mah THT katanya apa sih? Telinga, tenggorokan, hidung ya. Iya hidung benar. Iya ngirung tuh ke hidung. Cuman kalau ternyata huruf-huruf yang kita ucapkan itu sering kita ucapkan terutama Quran ya, itu ternyata menjadi obat. Menjadi obat. Makanya Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Itu benar. Ketika huruf itu dibacakan itu ada semacam kayak olahraga. Terus kan suara Quran itu bisa apa? Jadi terapi. Kalau melalui kaset, melalui rekaman itu tidak sangat berpengaruh ya, berpengaruh tapi kurang greget rohnya. Tapi kalau dibacakan kayak orang ruqyah itu ya, langsung dibacakan dengan orangnya itu sangat berpengaruh. Apalagi orangnya orang yang solih ya, benar-benar dengan Allahnya itu dekat ya, dipegang aja udah ngejerit-jerit. Dianggapnya ya kayak semacam itu iblis itu begitu, jin itu kalau yang jahat itu. Karena Quran mah apa ya bahasa Ustaz ini, Quran itu jangan sembarangan katanya, ada karomahnya, ada keramatnya. Karomah itu ada keramatnya. Jadi kalau kita lazimkan baca Quran mulni terbiasa, maka si urat-urat muka ini ketarik kan ya, ketarik dan muka itu akan fresh. Tidak gampang mengkerut karena sudah terbiasa baca Quran. Jadi ternyata kalau kita ini semuanya ada mukjizatnya. Dari suara ada mukjizat, dari ini ada. Quran memang mukjizat ya, mukjizat kanjeng Nabi Muhammad, dan mukjizat itu sampai kepada kita. Masya Allah ya. Orang yang lazim menjawabkan Quran insya Allah berkahnya dunia. Wong per hurufnya hitungnya 10 kebaikan. Berapa huruf yang telah kita baca ya, Masya Allah. Jadi luar biasalah intinya Quran seperti itu. Baik, kita lanjut ya, masih ada waktu. Kita lanjut ke praktek seayat 2 ayat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu. Iya. Illa dari illa. Illa an qalu tuluhu au harriquhu. Au harriquhu fa'an Au harriquhu fa'anjas jahullah. Ulangi, harriquhu, nya panjang 2 harokat. Au harriquhu fa'anjahullahu minan nar. fa'anjahullahu minan
Sekali lagi. Au harriquhu fa'anjahullahu minan nar. Iya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Ulang, awas hati-hati panjang pendeknya, huruf akhirnya ka pendek, na juga pendek. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Inna fi Na-nya pendek. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Iya, cukup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال Langsung. إنما اتخذتم من دون الله Awsanam mawaddata. أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا Terus. Summa ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم Wayal anu, nunya pendek. Wayal anu ba'dukum ba'daw. Wayal anu بعضكم بعضا ba'daw wa ma didoghamkan ke wa. وبعضا Ulang. Wayal anu ba'dukum ba'daw wa ma'wakum. ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Sekali lagi. Wa ma lakum min nasirin. وما لكم من ناصرين. Ya, cukup. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amana lahu Ya, itu waqaf mim ya. Lut qalqalah. Fa amana lahu Lut. fa amana lahu Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Sekali lagi. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. wa qala inni muhajirun ila rabbi. Ila jangan tasdid. Ila rabbi. Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Innahu huwal azizul hakim. Sekali lagi. Innahu huwal azizul hakim. Ya, cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
wahabna lahu Ishaqa wa Yaquna wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Di wakof kalau kita nyari wakof panjang wakofnya, jadi berhenti di fi dzurriyyatih di situ ya. Nanti dari fi dzurriyyatih, jadi kalau kita nyari wakof pasti panjang, jadi berhenti aja. Setiap kalimat itu ada pemberhentian boleh, kalau panjang berarti panjang, kalau hidup dia dimatikan. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquba wa ja'alna, biar enak gitu. Nanti dari wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab. Iya. Nah, adapun wakaf itu berhenti ya, alhamdulillah kalau ada wakaf. Tapi kalau nggak ada boleh berhenti dimanapun boleh. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaquna wa ja'alna fi dzurriyyatihi Tih gitu. Bukan wa yaquna, wa yaquba. Ba itu. Wa yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihi. Nah, situ. Dari wa yaquba. wa Yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab. Boleh. Wal kitaba wa atainahu Wal kitaba wa atainahu ajrahu fid dunya. Fid langsung ke dal. Namanya al-qom al-samsiyah, langsung ke dal. Ajrahu fid dunya kitaba ajrahu fid dunya terus wa innahu khi wa inna laminas solihin. Sekali lagi, wa innahu fil akhirati laminas solihin. Lamin, ya, jadi langsung alnya nggak dibaca ya, laminas langsung masuk ke so, namanya al samsiyah kayak tadi. Jadi ada alnya tapi tidak dibaca karena dia depannya ada tasydidnya, langsung masuk ke sod. Laminas solihin. Sekali lagi, wa innahu ya cukup. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan id qala liqaumihi boleh la ta'tunal fahishata. Dari innakum juga boleh. Iya. La ta'tunal fahishata ma sabaqakum biha
Innakum latatunar rijala wa taqta'una sabila wa tatun boleh. wa tatuna fi nadikumul munkar. Awas di-nya banyak. Fi nadi 2 kali. Wa tatuna fi nadikumul munkar. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi adabillah. Boleh. Bi adabillahi in kunta minas shadiqin. Satu lagi. Qala rabbin Surni. Qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin. Ya, cukup. Ya, alhamdulillah. Jadi membaca Quran itu ada tingkat-tingkatannya ya, Pak ya. Jadi kalau yang baru belajar itu namanya belajarnya itu pakai lagam tahqiq ya. Tahqiq itu pelan sekali ya bacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi boleh, jadi namanya belum lancar ya, tidak bisa dipaksakan lancar ya. Baca Quran, makanya kenapa yang terbata-bata susah mengucapkan huruf Al-Qur'an itu dapat 2 pahala. Wa yatata'u bil Qur'an wa huwa syaqun falahu ajrani. Orang yang sulit membaca Quran, terbata-bata, susah mengucapkan huruf Al-Quran, dia mendapatkan 2 pahala. Dia mau belajarnya susah, dia kesusahan mengucapkan hurufnya itu. Selama masih ingin belajar dan pengen terus memperbaiki bacaan, mudah-mudahan diterima gitu tuh ya. Yang kita ibadah itu kan sebenarnya kalau kita nggak belajar lagi repot ya. Jadi istilahnya kalau sudah nggak bisa itu dibawa mati sampai wafat kalau nggak belajar lagi. Tapi kalau mau belajar makanya orang naik sepeda jatuh lagi nggak bisa, terus sampai bisa itu insya Allah. Mudah-mudahan ya sholat kita, ibadah beda yang lain juga kalau kita terus masih belajar mah mudah-mudahan dimakfu, diampun. Terutama sholat usahakan berjamaah ya. Kalau berjamaah itu kan imam itu kan jadi bacaan makmum. Jadi bacaan imam itu menanggung bacaan makmum. Sekalipun makmum nggak baca ya itu udah insya Allah itu. Tapi memang kalau yang sudah ini ya bacalah gitu ya, baca. Ya ketika imamnya diam sebentar minimal ya baca Fatihah gitu kan. Atau kalau kita masbuk ya kita ngikut ruku udah 1 rakaat. Seperti itu. Jadi memang usahakan sholat berjamaah itu imamnya itu yang Fatihahnya minimal bagus itu ya, Fatihah, karena Fatihah itu kan masuknya rukun itu. Kalau Fatihahnya masih belum bagus ya tolonglah gitu ya dari DKM untuk bisa mengatur lah gitu kira-kira siapa yang ditunjuk jadi imam. Kita juga kan jamaah kalau di Banten itu ya Kota Serang lah gitu memang adabnya luar biasa. Orang yang bagus baca juga ayo aturan, maksudnya mah yang sepuh yang bagus itu adabnya seperti itu ya. Dan bukan dilihat dari maunya ya. Iya gitu. Jadi memang hadisnya kan fal ya ummukum aqra'ukum, yang berhak jadi imam itu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Tapi memang yang di situ paling
sepuh, paling ngerti ilmu fikihnya, paling paham gitu. Itu yang dijadikan imam, bukan hanya ini juga ya, tapi idealnya memang ya seperti itu. Tapi kalau nggak ada tadi itu fal ya ummukum aqra'ukum, yang berhak jadi imam itu adalah yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya. Ada yang muda kayak Kang siapa itu yang ngajar di Bina Insan itu, Kang Agus tuh bagus tuh. Cuman kadang-kadang kalau yang tidak terbiasa itu kadang malu, menimbulkan malu itu grogi, belum pernah jadi imam gitu. Makanya harus dibiasakan di masyarakat itu belajar, dipaksakan gitu ya. Paling bagus biasa maju, karena di masyarakat itu gimana juga ya harus ini bersama, masjid ini diurus bersama gitu. Ya aja kalau di masjid-masjid ini mah istilahnya digaji ya. Kalau di masjid masyarakat sendiri mau untuk masyarakat sendiri itu kita bareng-bareng. Jadi harus membina memang masyarakat itu, membina anak-anak yang masih muda tuh jangan sampai dengan gini gadget aja, dengan HP aja akhirnya baca Qur'annya masih belum bisa. Sayang, udah balik, sudah dewasa, harusnya paham sholat masih jejorangan, udah gede padahal ya masih bercanda gitu. Kadang sedihnya di situ. Jadi karena ya tadi itu orang tuanya mungkin ya belum mengarahkan gitu. Kita masyarakat sebagai masyarakat ya idealnya pengennya ya ngaji ini yang muda-muda gitu ya, yang istilahnya ini. Cuman kadang-kadang nanti tuh pas sudah ininya gitu. Jadi beribasnya gitu tuh. Ini lagi itu sadarnya pas memang ya itu. Padahal ya usia muda itu usia emas itu. Nyeselnya muda tua aja ya. Ya saya jadi nyesel gitu tuh, kenapa nggak dari dulu gitu tuh ininya. Seperti itu. Tapi insya Allah yang namanya kemauan diberkati dengan sungguh-sungguh ya. Ya wong Quran ini kan turunnya kan Kanjeng Nabi usia 40 tahun ya. 40 tahun kan Kanjeng Nabi diutus jadi nabi kan, di Gua Hira turun ayat pertama itu ya, ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq itu. Usia 40 tahun. Lah sahabat-sahabat Kanjeng Nabi kayak Umar, kayak Abu Bakar ya, udah sepantar malah lebih tua kan gitu. Artinya memang Quran mah kalau kitanya sungguh-sungguh di dalam surah Al-Qamar itu walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mudzakir. Sungguh Al-Qur'an ini kami jadikan mudah untuk dipelajari bagi orang yang mau belajar gitu. Ada orang yang mau belajar, insyaallah. Wong ada usia 70 tahun ibu-ibu tuh ya semangat ngafal Quran, kehafal Quran, kawang, kehafal. Tapi ya memang dengan sungguh-sungguhnya itu. Jadi menyisakan usia yang sisa-sisa itu akhirnya udahlah Quran terus kan. Karena Quran mas syafaatnya bukan hanya di akhir, di dunianya juga dapat syafaat insyaallah. Jadi syafaat Quran mah dunia akhirat insyaallah. Itu banyak udah kejadian-kejadian yang enggak masuk akal lah gitu ya kalau secara akal. Tapi memang ya kejadiannya ya teman saya aja yang ngurusin Quran gitu ya di Pemerayan tuh jadi kiai besar. Kalau saya masih muter-muter, beliau muda. Oh ya, dulunya ini khodimnya Kiai almarhum Kiai Hasuri Kaloran. Khodim yang pembantu Islami Jitin apa gitu. Dulu mau ngangsu air ya, ngangsu itu apa? Ngambilin air dari sumur ke wadah gitu, ke kolam. Beliau kemudian pesantren bareng dengan saya di Kiai Mukhtar Fatawi di Trondol. Baca Quran masih biasa ya. Ya memang begitu. Cuman orang yang semangatnya luar biasa. Sehari itu kalau belum mengulang 5 juz ya di pojokan masjid tidak berubah, duduk di situ aja. Pokoknya targetnya sudah 5 juz baru pindah. Sampai air sebotol yang seliter setengah itu diminum. Karena kan bersih dodok kan pegel ya ininya, boyoknya. Teman saya begitu. Disimak 10 juz kali duduk 10 juz. Oh, luar biasa. Hafal Quran. Kalau dari sisi bacaan ya masih standar lah ya, enggak bagus-bagus amat. Tapi kelebihannya itu, semangatnya itu. Sekali story itu beliau itu 5 halaman 2 lembar setengah.
Sekali setor kita paling mampu selembar setengah udah jago, 2 lembar udah jago. Seperempat juz sekali setor. Jadi sehari itu dua kali setor kan ke Kiai Mukhtar itu 2 kali. Berarti setengah juz sehari setoran Quran. Dan subhanallah luar biasanya itu dia setoran itu dia belum menghafal kalau belum maknanya belum dibaca. Jadi ngapalnya itu caranya itu dengan membaca maknanya. Jadi dibaca dulu. Kalau cerita Nabi Yusuf, surah Yusuf itu dibaca dulu ininya, maknanya itu, terjemahannya sama terjemahannya dibaca terus. Dia ceritanya ngalir tuh. Jadi mungkin hafalannya. Terus yang salut itu ya sekali duduk 5 juz, sekali duduk 10 juznya itu yang saya sejuz aja 2 juz udah beneran ya. Kita baca Quran itu godanya luar biasa. Sekarang mah HP itu ya, baru baca Quran telepon, halo, wis lajune suwe maning kan mau ngaji itu gitu, banyak godaannya. Makanya beliau mau nggak megang HP. Teman saya itu yang di Pemerayan itu pegang istrinya kayaknya. Gitu. Jadi memang udah ngurusin Quran aja. Masya Allah berkah luar biasa. Santrinya banyak 70-an katanya. Kalau saya masih begini-begini aja lah. Mudah-mudahan berkah aja ya. Doainnya sama bareng-bareng lah. Mudah-mudahan istiqomah dalam kebaikan. Untuk pekan depan mungkin istirahat dulu ya, Saya juga memahami. Saya juga mungkin mudik dulu ke kampung ya. Rencana ke kampung kapan? Ya setelah ini aja, setelah Id mungkin hari Sabtu atau hari Ahad gitu. Dari Santama. Iya, Insantama hari Ahad soalnya sebenarnya itu. Mungkin dari Santama saya ke sana gitu. Iya karena Insantama Ahad ya. Ahad dengar seperti itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Maulana ya Karim ya mujib as-sa'ilin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرة مباركة بغير تعب بغير تعسير بغير حساب. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام في كل يوم بأحسن الحال. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا يا الله تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar dari Allah, yang
salah dari lisan pribadi saya. Walafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.